Novel 12 Tangkai karya Cawica episode 96 Kebenaran tentang Insa part 2. Ingatan Hanafi kembali ke waktu sebelum menikah dulu, tepat beberapa minggu sebelum pernikahannya, saat Hanafi berkunjung ke rumah orang tua Insa di desa. Waktu itu Hanafi seperti biasa, memakai jas lengkapnya. Ia duduk di ruang tamu rumah itu, ditemani oleh ayah dan juga Insa. Mereka mengobrol tentang rencana pernikahan yang akan digelar, juga meminta restu ayah tentunya. Insa, suara parau ayah memecah keheningan. Iya ayah, jawab Insa sambil menatap ayahnya. Belikan makanan untuk calon suamimu. Apa kita tidak akan menghidangkan apa-apa di sini? Hanafi pun segera menjawab, tidak pak, tidak apa-apa. Saya hanya kesini sebentar. Saya hanya akan membicarakan untuk rencana pernikahan nanti. Terlepas sebentar atau tidak baik jika tak menghidangkan sesuatu pada seorang tamu yang datang. Ayo Insa, belikan sesuatu. Insa pun hanya mengangguk dan segera beranjak ke kamarnya, mengambil sejumlah uang, lalu pergi menuju ke sebuah warung yang menjual nasi bungkus dengan berbagai macam lauk di desanya. Cukup dekat, hingga Insa bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Sesaat setelah Insa terlihat menjauh dari rumahnya, ayah pun memotong pembicaraan Hanafi tentang rencana pernikahan yang sebelumnya dibahas. Tinggalkanlah Insa nak. Seketika Hanafi terkaget dengan kalimat ayah itu. Dia merasa apa dirinya tak pantas bersanding dengan Insa, sampai ayah mengatakan hal seperti itu. Apa maksud bapak? Apa salah saya pak? Saya sungguh sangat mencintai Insa. Saya ingin bertanggung jawab atasnya, jawab Hanafi yang tak ingin meninggalkan Insa karena rasa cintanya yang teramat sangat bahkan sejak pandangan pertamanya. Insa bukanlah gadis yang baik untukmu, jawab ayah dengan mata yang berkaca-kaca. Apa saya kurang pantas untuk Insa pak? Bukan kau Nahan, tapi Insalah yang tak pantas untukmu. Dia gadis yang tak bisa memiliki keturunan, tentu tidak akan pantas untukmu. Bukankah rumah tangga harus disertai dengan adanya anak? Apalagi kau Nahan, kau butuh penerus untuk menjalankan perusahaanmu. Apalagi Nahan yang tidak memiliki saudara lagi. Siapa nanti yang akan terus menjalankan usaha dan pekerjaan Nahan nantinya? Manusia tak akan hidup selamanya. Suatu saat nanti pasti akan tua dan mati. Setelah itu, generasi peneruslah yang akan meneruskan semua yang telah kita mulai dan kita miliki. Hanafi pun terdiam. Dia cukup kaget dengan penuturan ayah, apalagi dia yang sangat menginginkan kehadiran seorang anak dalam hidupnya. Keheningan pun cukup lama tercipta. Di sana, ayah kembali terbayang kejadian beberapa tahun silam, saat kecelakaan yang menimpa keluarganya, yang merenggut nyawa istrinya. Kala itu Abdullah mengendarai mobilnya di jalanan kota. Waktu itu adalah akhir pekan. Tanpa diduga, saat perjalanan menuju taman rekreasi itu, dari arah berlawanan, tiba-tiba terlihat sebuah mobil dengan kecepatan tinggi yang hilang kendali. Terlihat oleng ke kanan dan ke kiri. Abdullah yang menyadari dengan refleks, ia memanting setir ke kanan. Karena panik, mobil itu pun menabrak sisi kiri mobil Abdullah yang terdapat istrinya di sana, dan juga Insa yang duduk bersebelahan dengan Salma di belakang. Insa tepat berada di belakang ibunya. Dalam kecelakaan itu, istrinya terhimpit badan mobil dan dinyatakan meninggal dunia di tempat. Sementara Insa, Salma dan Abdullah terlihat baik-baik saja. Hanya terlihat luka-luka ringan di beberapa bagian tubuh mereka. 2 minggu telah berlalu setelah kecelakaan tragis yang menimpa keluarganya. Insa kecil yang kala itu masih berusia 2 tahun, terus mengeluhkan sakit di bagian perutnya. Sempat berobat ke puskesmas dan bidan setempat, tapi sakit yang dideritanya tak kunjung membaik. Insa terus saja menangis sepanjang malam. Akhirnya Abdullah membawanya pergi ke rumah sakit, berharap mendapat obat yang terbaik untuk putrinya. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, ternyata kecelakaan itu mengakibatkan luka dalam bagian kandungan Insa. Ternyata tubuhnya sempat terhempas keras di kecelakaan itu, dan bagian perutnya membentur sesuatu di dalam mobil, mengakibatkan salah satu tuba falopi milik Insa rusak dan harus segera diambil sebelum terjadi infeksi yang lebih parah lagi. Dari situlah dokter menyatakan
Insa kecil sulit untuk memiliki keturunan di kemudian hari, karena ia hanya memiliki satu tuba Fallopi, yang ternyata kondisinya juga tak begitu baik. Tuba Fallopi itu juga terluka akibat benturan keras yang terjadi, tapi masih bisa diselamatkan. Diam cukup lama, Hanafi pun kembali berkalimat. Saya akan menerima semua keadaan Insa, Pak. Saya ikhlas dengan semua kondisinya. Ada atau tidaknya anak nanti di rumah tangga kami, saya akan tetap bersamanya. Sungguh, saya mencintainya, Pak. Izinkan saya menjadi suaminya. Hanafi berkata dengan wajah memelasnya pada ayah Insa. Apa kau benar-benar menerima keadaannya? Tanya ayah lagi dengan tatapan penuh harap. Iya, Pak, saya janji. Saya tidak akan pernah mempermasalahkan soal anak pada Insa. Saya sungguh ingin hidup bersamanya dengan segala kondisinya. Hanafi memohon pada ayah Insa, karena ia sangat mencintai Insa. Dari pandangan pertama, dia sudah menginginkan hidup bersamanya, meski tahu kondisinya sekarang sama sekali tak membuat ia mundur dari niatannya untuk memperistri Insa. Apakah aku bisa memegang janjimu, Nak? Iya, Pak, Bapak bisa pegang janji saya. Saya tidak akan meninggalkan Insa sampai kapanpun. Saya terima Insa dengan segala kondisinya. Jawab Hanafi meyakinkan lagi. Ayah pun berlinang air mata, mendapati seorang lelaki yang sangat mencintai Insa dengan segala kondisinya. Awalnya ayah sebenarnya akan menutupi kondisi Insa itu, tapi dia pikir lama-kelamaan Hanafi juga akan tahu semua, dan ia tak ingin anaknya akan ditinggalkan nanti setelah menikah. Akhirnya ayah memilih jujur dan ternyata sama sekali tak memudarkan niatan Hanafi untuk menikahi Insa. Ayah pun mengizinkan Hanafi menikahi Insa karena melihat cinta tulus di matanya. Aku, Insa berkata dengan tertatih. Ya, kau tak bisa memiliki keturunan Insa, maafkan aku. Hanafi berkata masih menunduk dengan isaknya. Tapi bukankah pemeriksaan di rumah sakit itu? Insa sekarang duduk lemas di tepi tempat tidur. Aku Insa, aku yang memasulkan semuanya. Aku tak mau kau bersedih setelah tahu semua tentang dirimu yang dirahasiakan oleh keluargamu. Maafkan aku. Hanafi kini duduk di samping Insa, duduk memegang tangan Insa, menatapnya lekat. Kau, keluargaku, kau tahu tentangku. Insa kini berkaca-kaca. Ya, aku tahu, bahkan sebelum pernikahan kita. Kau tahu kondisiku, tapi kenapa kau menikahiku? Kau memiliki banyak uang, kau bisa memilih wanita mana saja yang kau inginkan. Kenapa harus aku, Han? Aku yang mempunyai kekurangan ini, bahkan dengan ambisimu yang ingin segera mempunyai anak. Kini, setitik air mata telah jatuh di pipi merona Insa. Karena aku mencintaimu, Insa, aku tak bisa hidup tanpamu, dan aku bersedia menerima apapun kondisimu. Lalu kenapa kau merahasiakan semuanya? Untuk apa? Seharusnya kau biarkan aku mengetahui semuanya, agar aku tak terlalu berharap dengan semua ini. Setidaknya aku bisa menerima kehamilan Salma, menerima kau yang menginginkan seorang anak meski bukan dariku. Bahkan kau baru mengatakannya ketika dia telah tiada. Untuk apa, Han? Aku tak ingin kau bersedih, Insa, dan semua ini adalah permintaan Salma. Dia tak ingin kau juga bersedih atas kondisimu. Kini Hanafi mendekati Insa dan terisak di sana, memegang erat tangannya. Bayangannya kembali teringat saat dia dan Insa memeriksakan kandungannya di rumah sakit kala itu. Bersambung.